Ini adalah Oppo Find X8 Pro terbaru, handphone tercanggih dari Oppo untuk tahun 2024, dan kita akan ngobrolin tentang kameranya. Jadi teman-teman canggih, HP ini sudah saya pegang sekitar seminggu lebih ya, dan kita udah foto udah banyak banget, udah lebih dari 2000 foto dan video. Dan ini review kami tentang Oppo Find X8 Pro. Kalau kita lihat kamera utamanya, kamera yang di belakang ada 4. Ultra wide, wide biasa yang utama dengan sensor yang Sony yang paling bagus untuk saat ini. Kemudian ada kamera telefoto 2 dan itu dua-duanya periskop. Artinya apa? Artinya kita bisa mengatur dari mulai 1 kali zoom sampai 6 kali zoom, itu semuanya bagus. Dan ini karena teleskop kamera yang digunakan di sini. Nah, kita mulai dari mode foto biasa di good light. Good light artinya siang hari, luar ruangan, cahayanya melimpah. Nah, ini hasilnya ya. Kalau kita lihat nih, kita mulai dari ultra wide dulu. Nah, ultra wide seperti dilihat hasilnya bagus banget karena memang cahayanya optimal ya. Kemudian kita juga akan push sampai 300 mili, itu udah masukin zoom digital ya termasuknya, dan 600 mm. Jadi itu memang masih oke banget kalau good light. Nah, kita juga akan zoom nih ya, seperti kita lihat ya, kita ada beberapa foto di sini dengan kamera utama dan hasilnya bisa dilihat sendiri ya. Ini kita zoom sampai 100%, detailnya masih oke banget. Nah, kemudian kita beralih ke portrait mode. Nah, ini portrait mode tuh mode pemotretan yang saya suka banget. Kenapa? Karena hasilnya cakep banget, dan ini Oppo bekerja sama dengan Hasselblad untuk menghasilkan warna yang lebih bagus, lebih natural ya. Kerjasama dengan Hasselblad kita harus pahami dulu ya. Oppo Find X8 dan Find X8 Pro seperti Find X sebelumnya bekerja sama dengan Hasselblad, bukan berarti Hasselblad membuat hardware kameranya. Bukan berarti Hasselblad membuat lensanya, itu beda. Tapi ini co-develop with Hasselblad, artinya Hasselblad ikut mengatur setting-setting parameter untuk pemrosesan gambar. Gambar dalam hal ini fotografi. Nah, kemudian hasilnya disesuaikan dengan warna Hasselblad, karena memang Hasselblad itu jagonya di color. Jadi colornya Hasselblad bukan yang paling natural, tapi dia paling enak dilihat. Dan itu science yang udah dia kuasai sudah dari berpuluh-puluh tahun. Apalagi kalau yang tahu tentang kamera, Hasselblad tuh harganya mahal banget dan digunakan oleh profesional banget. Bukan profesional aja ya, profesional banget yang memang kerjanya serius banget dengan billing yang mungkin udah ratusan juta sekali jepret. Nah, itu pakainya Hasselblad salah satunya. Jadi lebih naturalnya bukan berarti kontrasnya rendah ya. Jadi bukan berarti warna natural itu nggak pop atau nggak vivid. Jadi warna natural yang dimaksud di sini warna naturalnya Hasselblad. Jadi dia nggak terlalu menor, nggak terlalu ngejreng, tapi kelihatan tuh kalau itu warnanya matang. Nah, seperti dilihat sini kan kita ada beberapa contoh foto portrait di sini. Ini sebenarnya ada filter warna yang kita bisa pilih, dan ternyata itu berpengaruh banget sama mood, sama hasil foto, sama skin tone dari subjek yang kita foto. Seperti ini, ada ini 2 perbandingan ya. Ini yang ini dengan yang normal, kemudian kita ganti-ganti filternya. Nah, kemudian ini hasilnya kelihatan kan kalau moodnya beda, dan malah ada beberapa filter warna yang menurut saya itu mirip banget sama film analog. Jadi ini klasik banget nih. Jadi memang nggak main-main ya. Ini Hasselblad itu bukan kayak cuman embel-embel merek, tapi memang ada setelan warna yang nggak akan menemukan di handphone lain. Nah, kemudian juga ada efek Misty, Dream, dan Glow. Ini untuk menghaluskan muka tapi dengan efek glow. Jadi efek glow ini ada kilauan yang soft. Itu sebenarnya biasanya kalau kita motret dengan kamera biasa tuh harusnya pakai filter. Ada bloom filter atau glow filter. Nah, ini udah ada di menu, tinggal kita pilih, dan hasilnya tuh halus banget. Nah, seperti lihat kan, jadi ini seperti beautify tapi dengan efek glow, jadi nggak terlihat kayak fake banget. Tapi ini memang efek foto cetak portrait zaman tahun 90-an tuh seperti ini malah. Jadi ini unik banget nih. Dan ini kebetulan cuma ada di Oppo yang baru ini. Untuk good light kita lihat semua kameranya itu bagus banget hasilnya, dan termasuk ultra wide. Bisa ultra wide, kamera ultra wide di handphone kekurangannya ada di pinggir-pinggirnya. Biasa akan agak nge-soft, akan agak blur. Yang ini lumayan tajam, tapi memang itu memang limitasi ya, karena kalau lensa ultra lebar memang sebenarnya butuh dimensi lensa atau fisik lensa yang lebih lebar, lebih besar. Tapi ini udah lumayan oke. Tapi yang paling
kita suka itu sebenarnya bukan cuma kamera utamanya, tapi kamera telefotonya. Karena kamera telefotonya ini bagus banget ya, tajam dan memang seperti yang Oppo bilang, dia punya namanya fitur lighting snap. Nah, lighting snap artinya bisa mencegah agak nggak blur. Nah, kalaupun blur ntar ada fitur AI unblur. Ya, itu artinya untuk mempertajam bagian yang kabur, kelihatan gambar yang kabur atau foto yang kabur gara-gara kita goyang. Nah, tapi kalau dari pengalaman kita udah banyak seperti dilihat ya, kita mau siang, mau sore, mau pagi banget, ini masih oke banget. Memang kalau sore udah pasti low light, udah mulai low light, udah pasti detail turun, noise-nya juga kelihatan, tapi itu masih wajar banget karena memang cahayanya rendah dan makanya shutter speed juga akan melambat. Dan ini kamera telefoto kan jangkauannya lumayan, 73 mm dan 146 mm. Ini panjang banget ya, jadi kalau di kamera mirrorless pun itu lensanya juga agak besar gitu kan. Jadi untuk sebuah handphone bagus banget, seperti kita lihat nih hasil foto kamera telefoto yang 3 kali seperti ini, detailnya kita bisa lihat. Kemudian ini 3 kali di good light, 3 kali di low light, kita bisa lihat bandingin. Kemudian kita juga coba yang 6 kali di good light dan di low light. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau untuk good light atau untuk cahaya siang hari itu masih bisa didorong banget nih zoomnya ke 300 mili sampai 600 mili, itu masih oke banget. Seperti dilihat nih, saya motret sunset masih bagus banget, padahal ini 600 mili dan kita tuh jaraknya jauh banget. Gunanya telefoto ini juga cocok banget seperti tadi yang portrait mode. Kenapa? Karena kalau portrait mode dengan telefoto 73 mili, 146 mili itu akan mengompres wajah subjeknya jadi lebih tirus, lebih kurus. Jadi ini cewek-cewek akan suka banget ya dengan kamera telefoto yang digunakan dalam portrait mode. Kemudian juga ada fitur menarik lagi nih, mode pemotretan long exposure. Nah, long exposure ada di beberapa kamera handphone lain seperti Huawei, Vivo, kemudian juga Xiaomi. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk memotret dengan kecepatan shutter rendah tapi tanpa bantuan tripod. Jadi efeknya seperti aliran air yang bisa halus seperti ini. Kalau enggak, efek lampu kendaraan yang melintas, tapi kan dengan long exposure jadinya seperti lukisan cahaya. Jadi ini efek yang menarik banget. Dan ini sebenarnya bisa efek ini kita foto pakai kamera mirrorless biasa, tapi wajib pakai tripod udah pasti, dan wajib pakai ND filter untuk memotong cahaya agar shutter speednya bisa lambat banget. Tapi itu nggak perlu semua, kita nggak perlu tripod, kita nggak perlu ND filter kalau kita motret di mode long exposure di Find X8 Pro. Mode ini juga ada di Find X8, jadi ini berguna banget. Dan menariknya mode long exposure bisa juga dipakai di setting lensa yang berbeda, jadi ultrawide bisa, telefoto bisa, dan kamera utama lebarnya bisa. Dan saya selalu menganjurkan kalau bisa kita foto dengan kamera yang 1 kali itu ya, karena itu kamera utama yang hasilnya paling bagus. Kalau 1 kali di Oppo tuh 23 mm, cukup lebar, tapi lebih dari 60% kebutuhan user biasanya akan terpenuhi di situ. Jadi yang menarik di sini untuk kamera Oppo bisa di set memotret siluet atau stage. Ini cocok banget kalau misalnya kita lagi lihat konser gitu. Kemudian juga fireworks itu untuk kembang api. Nah, ini otomatis kamera akan otomatis mengatur settingnya biar optimal. Nah, khusus untuk konser itu memang butuh banget yang namanya kamera telefoto, karena biasanya kita nggak akan berada terlalu dekat dengan panggung nomor 1. Dan walaupun kita dekat pun biasanya kalau wide biasanya kita akan memotret teman-teman penonton lainnya. Jadi biasa kadang beberapa orang nggak suka. Nah, kita akan harus memanfaatkan kamera telefotonya, dan ini kamera telefotonya sejauh pengalaman kami menggunakan, stabilisatornya sangat stabil. Jadinya hasil fotonya dalam kamera telefoto 3 kali atau 6 kali hasilnya stabil, jadinya bebas blur dan memang tetap tajam. Nah, kemudian salah satu keunggulannya di video, karena video jernih banget dan ada yang namanya sound focus. Sound focus itu artinya kita zoom kemana, kamera yang akan merekam suara dari subjek yang di zoom. Seperti yang terlihat dari yang saya rekam ini kita agak jauh, dan ini adalah orang-orang yang sedang, saya nggak tahu nih sedang apa, kayak sedang nyanyi bareng di pantai. Nah, ini jauh banget tapi suaranya jelas banget.
kalau low lightnya kameranya ini seperti yang tadi saya ceritain, nonton tari kecak, dan itu jaraknya cukup jauh ya, berapa puluh meter gitu, karena ramai banget dan saya kalau maju juga nggak akan dapat tempat. Ya kita zoom aja deh, main zoom 3 kali 6 kali. Nah, kita dapat seperti ini, seperti terlihat kan jernih banget ya. Dan ini sama sekali nggak pakai tripod dan kita sama sekali nggak pakai setting apa-apa, hanya langsung mode video. Mode videonya juga ada stabilizer, dan stabilizernya cukup efektif. Kita juga bisa merekam sampai 4K 60 fps, itu sangat-sangat cukup ya untuk berbagai keperluan, mulai dari nge-vlog, bikin TikTok, atau mungkin bikin story. Ini bagus banget Mas Yan. Dan seperti biasa advice-nya selalu kalau merekam untuk story Instagram, rekamlah dengan aplikasi kamera, jangan aplikasi Instagram. Kemudian ada satu feature lagi yang menarik, yaitu mode expand. Jadi Hasselblad Expand itu sebenarnya kamera dulu. Jadi kamera yang ekstra lebar. Kalau dulu mungkin memakan beberapa frame film karena dia butuh lebar banget kan. Kalau pakai mode Expand, kita akan langsung bisa merekam ekstra lebar tuh dengan aspek rasio tuh sekitar 65:24 atau mirip-mirip 21:9. Jadi hasilnya sinematik banget. Dan tentunya dengan dukungan telefoto, ultrawide, kamera biasa. Jadi kita framingnya bisa sinematik banget. Ini mirip-mirip film sih. Jadi kita kalau lihat yang film yang direkam dengan bagus zaman dulu dengan format yang lebih lebar dari 16:9, ini feelingnya mirip seperti itu. Jadi lebar banget dan kita bisa memasukkan banyak adegan ke dalam satu frame, khususnya untuk fotografi. Nah, expand mode tentunya fotografi banget ya. Jadi nggak ada di mode videografinya karena memang ukurannya beda ya. Aspek rasionya beda untuk video. Oke, nah kita akan bahas sedikit video. Nah, video itu ternyata bagus banget dan ini semua bagus. Mau kameranya wide, kameranya telefoto, kemudian kamera ultra wide. Ya tentunya untuk kamera yang di luar kamera utama ya untuk low light ada penurunan, wajar banget. Tapi juga buat yang suka ngevlog, suka selfie, kamera depannya tuh bagus banget. Dan kemudian hasil videonya juga dengan pilihan hingga 4K dan antara 30 fps dan 60 fps, tergantung kebutuhan kita semua. Nggak ada yang paling bagus, nggak ada yang nggak. Tapi hasil out of the box, hasil langsung dari kamera, video maupun fotonya ini memuaskan banget. Kita akan langsung bicara tentang kelebihan dan kekurangan Oppo Find X8 Pro. Yang pertama yang disukai tentunya hasil fotonya di semua kameranya tuh bagus semua. Noise masih ada tapi itu masih nggak mengganggu karena noise-nya masih noise yang oke. Kemudian juga night mode-nya juga bagus. Night mode-nya nggak akan membuat semuanya jadi terang. Color-nya juga bagus banget. Ini misalnya contoh nih, ini foto ini waktu pagi hari jam 5 pagi ketika matahari masih mengintip, jadi matahari belum keluar. Ini warnanya langsung dari kamera, kita nggak edit sama sekali. Tone gradasi warnanya halus dan kelihatan banget mateng, tapi nggak kayak dangdut sekali. Bukannya dangdut jelek ya, tapi maksudnya nggak terlalu mencolok sampai kayaknya itu kan sudah bukan tren lagi. Nah, tapi ini masih natural. Kemudian juga kita lihat lebih siang, itu warnanya juga berubah, dia masih bisa warnanya cakep banget seperti ini. Dan ini out of the box langsung dari kamera tanpa edit. Nah, kemudian untuk telefoto dan portrait mode ini bagus banget seperti terlihat nih, 1-2 foto ini, oke. Filter warnanya yang biasanya saya paling jarang pakai ternyata lucu juga ya hasilnya. Kemudian ada efek dreamy, ini juga lucu juga nih, itu akan keren banget karena memang menghaluskan muka dengan memberikan efek glowing ya. Kan glowing kan sekarang efek yang lagi dicari nih. Jadi glowingnya nggak pakai skincare tapi ini pakai efek kamera. Nah kemudian video udah pasti bagus banget di low light dan good light. Nah, yang kurang disukai apa? Ini kita lihat nih, ini gede, gampang kotor. Walaupun gampang bersihin tapi gampang kotor karena kita salah pegang gini udah pasti kotor dan hasilnya kadang jadi kurang tajam dikit atau kadang ada lapisan dikit yang kita harus touch up atau harus kita bersihin dulu baru mau motret. Kemudian ada ini quick button. Quick button ini menurut saya ya nggak tahu, mungkin saya kurang terbiasa tapi ini nggak berguna karena kita akan lebih lambat motret kalau pakai quick button ini. Jadi shutter button ini kalau kalian udah biasa mungkin akan suka, tapi kalau yang nggak terlalu mikirin kayak gitu ya ini nggak terlalu butuh. Apalagi kalau untuk zoomnya, ngatur zoomnya nggak bisa presisi.
mendingan pakai yang di layar. Kemudian ada mode Pro ya. Ini mode Pro yang saya sukai sebenarnya. Ini bagus banget karena kita bisa ngatur semuanya dan ngatur semuanya mulai dari shutter speed, exposure, ISO, white balance, dan juga bisa rekam dalam format RAW. Nah, jadi ini penting banget buat yang memang udah mahir fotografi atau memang iseng-iseng deh saya pengennya hasilnya maksimal. Nah, ini bisa. Kemudian yang saya sukai lagi tentunya expand ya, karena expand tuh sinematik banget. Nah, kalau buat yang suka motret sinematik, ini Hasselblad expand mode tuh akan sering banget dipakai dan terutama white, dan ada toggle-nya itu untuk black and white. Nah, black and white tuh moodnya jadi bagus banget, udah kayak film-film yang nostalgia banget, yang ikonik banget tuh, tone-nya mirip banget tuh pakai ini. Nah, kesimpulannya apa sih ya? Kalau memang kalian suka fotografi dan videografi dan memang mementingkan kamera di handphone, Oppo Find X8 Pro ini pilihan yang sangat-sangat bagus. Ya. Malah menurut saya spesifikasinya ada di atas iPhone 16 Pro. Karena memang zoom-nya juga lebih bagus dan juga memang lebih lengkap. Dengan mode-mode pemotretan yang juga lebih lengkap dan nggak ada di handphone lain. Kemudian kalau yang budgetnya kurang ya mau nggak mau ke Oppo Find X8 dengan harga yang sekitar beda 4 juta sampai 6 juta rupiah. Tapi kalau memang ada dana bisa dengan ini. Dan ini menurut saya salah satu handphone dengan kamera terbaik di tahun 2024. Tentunya abis ini pasti ada keluar yang baru dan kita akan ulas lagi dan kita akan coba nilai apakah handphone-handphone itu juga bisa menyaingi kamera Oppo Find X8 Pro. Oke, jadi sekian review dari yangcanggih.com. Jadi buat yang pengen penasaran ya dengan Oppo Find X8 Pro, tinggal langsung ke toko Oppo. Nah, buat yang suka video ini silahkan di like dan share. Kalau nggak suka ya silahkan dislike, nggak apa-apa. Nah, kalau memang ada komen silahkan komentar di bawah. Kalau ada tanya-tanya juga silahkan komentar di bawah. Thank you.